Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nesa Aryati dengan NPM 25130344043. Saya dari Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih konsep psikologi pendidikan itu dapat muncul dalam proses pembelajaran di kelas, khususnya terkait dengan perbedaan gaya belajar siswa. Dalam kegiatan belajar siswa di kelas, setiap siswa itu memiliki cara yang berbeda dalam memahami dan menerima informasi yang didapatkan. Perbedaan ini dikenal sebagai gaya belajar siswa, yang umumnya dibagi menjadi 3, yaitu gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Melalui contoh situasi pembelajaran geografi di kelas, kita dapat melihat bagaimana sih perbedaan gaya belajar siswa itu dapat mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap materi yang diberikan. Untuk itu, simak video selanjutnya. Oke adik-adik, pada kali ini kita akan belajar mengenai peta Provinsi Lampung. Nah, siapa nih di sini yang tahu wilayah pesisir yang ada di Lampung? Kalau menurut aku sih wilayah selatan dan timur ya Kak. Iya, betul. Kalau kamu bagaimana? Sudah paham belum? Kalau aku sih kurang paham ya Kak. Oke, jadi kakak jelasin ya. Jadi wilayah pesisir itu adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, di Provinsi Lampung ini, wilayah pesisirnya itu ada di bagian selatan dan timur. Gimana? Oh gitu, kan udah paham. Coba kamu tunjuk di mana wilayah pesisirnya. Di sini ya. Iya, betul. Dengan cara kamu menunjuk langsung di peta, apakah kamu jadi lebih paham? Iya nih Kak, bisa langsung paham nih. Dalam situasi tadi, kita dapat melihat bahwa pembelajaran geografi tersebut menggunakan media seperti peta untuk membantu siswa dalam memahami konsep ruang dan wilayah. Salah satu contoh peta yang digunakan adalah peta Provinsi Lampung yang menunjukkan berbagai wilayah seperti daerah pesisir. Ketika guru menjelaskan materi menggunakan peta tersebut, terlihat bahwa siswa itu menunjukkan respon yang berbeda-beda. Sebagian siswa dapat memahami materi dengan baik hanya dengan melihat peta saja. Mereka dapat mengamati letak wilayah, kemudian mengenali batas-batas daerah, serta mampu memahami konsep secara visual. Siswa dengan karakteristik ini berarti dia memiliki gaya belajar visual, yaitu di mana penglihatanlah menjadi alat utama dalam memahami informasi. Di sisi lain, terdapat siswa yang belum sepenuhnya memahami materi jika hanya melihat petanya saja, melainkan mereka itu membutuhkan penjelasan tambahan dari guru agar dapat memahami materi yang telah disampaikannya. Siswa dengan karakteristik seperti ini termasuk dalam gaya belajar auditory, yaitu yang mengandalkan pendengaran dalam proses belajarnya. Kemudian, siswa yang menunjukkan gaya belajar kinestetik itu adalah siswa yang menekankan pada aktivitas fisik dan pengalaman langsung dalam memahami materinya. Perbedaan respon siswa pada situasi tersebut menunjukkan bahwa satu metode pembelajaran saja tidak selalu efektif untuk semua siswa. Jika seorang guru hanya menggunakan satu pendekatan saja, maka sebagian siswa akan mengalami kesulitan dalam memahami materi yang telah disampaikannya. Hal ini juga terlihat dari tingkat partisipasi siswa. Siswa yang gaya belajarnya sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan cenderung lebih aktif dan mudah untuk memahami materi. Namun sebaliknya, siswa yang tidak sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan cenderung lebih pasif dan kesulitan dalam memahami materinya. Dalam psikologi pendidikan, perbedaan gaya belajar siswa itu merupakan bagian dari perbedaan individu yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran. Gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik menunjukkan bahwa setiap siswa itu memiliki cara yang berbeda dalam mengolah informasi. Perbedaan ini tidak hanya mempengaruhi cara belajar siswa saja, tetapi juga mempengaruhi tingkat perhatian, motivasi, dan hasil belajar siswa.
Ketika metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan gaya belajar siswa, maka siswa akan lebih mudah memahami materi, lebih fokus, dan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Namun sebaliknya, jika metode pembelajaran yang digunakan tidak sesuai dengan gaya belajar siswa, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam memahami materi, kurang fokus, dan cenderung kehilangan minat belajarnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap gaya belajar siswa ini menjadi sangat penting bagi seorang guru dalam merancang pembelajaran yang efektif. Sebagai calon guru geografi, saya perlu memperhatikan bahwa setiap siswa itu memiliki metode atau gaya belajar yang berbeda-beda. Untuk mengatasi hal tersebut, saya dapat menggunakan metode pembelajaran secara bervariasi, seperti menggunakan media visual, seperti peta dan gambar, kemudian memberikan penjelasan lisan secara jelas, serta melibatkan siswa dalam kegiatan aktivitas seperti diskusi ataupun praktik. Dengan mengkombinasikan metode pembelajaran tersebut, diharapkan semua siswa saya dapat memahami materi dengan lebih baik sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Di pembahasan ini, saya menyadari bahwa proses pembelajaran itu tidak hanya bergantung pada penyampaian materi yang telah disampaikan saja, tetapi juga pada bagaimana siswa dalam menerima dan mengolah informasi. Perbedaan gaya belajar menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat keberhasilan belajar siswa. Sebagai calon pendidik, saya harus mampu memahami perbedaan gaya belajar tersebut dan menciptakan pembelajaran secara variatif serta sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan demikian, proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.